Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Dan Pets, sepertinya suasana politik di tanah air masih hangat ya. Semakin hot. Karena setelah kita melalui kemarin pemilihan jajaran pimpinan DPR yang juga bikin heboh ya. Kemudian sekarang bentar lagi akan memasuki pergantian secara resmi Presiden Republik Indonesia ya. Transisi pemerintahan antara presiden terpilih langsung pertama dengan presiden terpilih langsung kedua. Dan kita tahu bahwa yang terjadi di tanah air sekarang ini mungkin penuh kerikil-kerikil. Bukan cuma kerikil barangkali ya, batu kali. Mungkin ini masih implikasi dari kemarin pilpres yang sangat membelah masyarakat. Ada polarisasi yang tajam ya antara kedua kubu ya. Karena ekses-eksesnya masih bisa dirasakan menjelang transisi ini gitu ya. Nah, ini juga tentunya terjadi di Amerika Serikat, dan kalau misalnya akhir-akhir ini berlangsung dengan mulus, mungkin perlu kita ingatkan dalam sejarah ini tidak selalu mulus. Mungkin yang paling parah itu antara Presiden James Buchanan ke Abraham Lincoln ya. Waktu itu kan memang sudah ada tanda-tanda perang saudara antara selatan dan utara gitu ya. Nah, bersyukur kita bahwa paling tidak ada perang saudara. Dan kemudian juga di dalam era modern juga kemarin sempat terjadi kerikil-kerikil kecil lah ya, ketika transisi dari Presiden Bush ke senior ke Bill Clinton. Itu juga meskipun secara umum mulus, tapi juga ada sedikit kegaduhan. Ya, ada tuduhan vandalisme. Jadi mungkin karena waktu itu kan juga ada polarisasi. Jadi mungkin stafnya Bush yang lama marah, kemudian meninggalkan sesuatu yang tidak enak dipandang di mejanya, begitu mungkin. Dan itu terjadi juga antara Clinton ke Bush Junior. Jadi mungkin luapan-luapan kekecewaan dan sebagainya itu terjadi juga di Amerika Serikat. Meskipun di sini ada yang namanya Undang-Undang Presidential Transitional Act. Itu dicetuskannya tahun 1963 ya. Kemudian direvisi tahun 2000. Jadi memang supaya itu tujuannya utama adalah bagaimana mengelola masa transisi supaya berjalan secara mulus ya. Jadi roda pemerintahan tidak terganggu. Dan termasuk salah satunya elemen yang penting adalah pendanaan. Total 5 juta dolar. Untuk apa aja itu? 3,5 juta untuk presiden yang baru yang akan datang, 1,5 juta dolar untuk presiden yang akan keluar. Ini tentunya selain untuk hal-hal logistik, rekrutmen pejabat baru, training pejabat baru dan sebagainya. Sebelum Presidential Act 1963 yang mendanai transisi itu biasanya dari partai yang memenangkan pemilu. Begitu ada undang-undang ini, maka dana 5 juta dolar tersebut dicanangkan untuk transisi dibayar oleh negara. Dari APBN lah gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat di Indonesia juga ada perkembangan yang terjadi dinamika politik lah gitu ya. Dinamika politik yang terjadi di legislatif, termasuk misalnya RUU Pilkada, kemudian Undang-Undang MD3, lalu manuver politik untuk membatasi APBN dan sebagainya. Itu terjadi juga nggak di Amerika Serikat? Kalau sejauh ini saya pikir memang Obama misalkan juga ada sempat polarisasi juga yang tajam, kemudian juga ada semangat dari partai Republik juga yang di DPR ya. Itu juga ada mereka keinginan misalkan untuk menjegal pemerintahan. Bahkan dan itu dinyatakan secara terbuka ya. Saya ingat banget itu tahun 2010 pada saat DPR Partai Republik yang baru dilantik itu menyatakan bahwa agenda pertama adalah memastikan agar Barack Obama tidak menjadi presiden untuk masa jabatan kedua. Betul. Nah, itu kan ngeri ya sebetulnya. Kemudian kemarin ketika Obama meloloskan RUU Obamacare juga mereka juga bersumpah bahwa agenda utama kita adalah menjegal undang-undang itu. Jadi memang ini dinamika politik yang mungkin juga terjadi di dalam negara demokrasi seperti di Indonesia. Tinggal nanti bagaimana para aktor politik memainkan inilah ya, gitu ya. Semoga dalam koridor hukum ya. Ya, kalau di sini masanya ada hukumnya kan. Dan selain itu juga terbukti bahwa polarisasi politik antara legislatif dan yudikatif itu seringkali justru malah efektif. Karena baik legislatif maupun eksekutif berusaha berlomba-lomba untuk melakukan kinerja yang baik agar terpilih kembali. Oh, tidak Amerika. Jadi misalkan presiden dari Partai Republik kemudian DPR dikuasai oleh Partai Demokrat itu justru lebih efektif. Atau sebaliknya ya, dalam misalnya kalau kita lihat statistik itu adalah jumlah undang-undang yang dikeluarkan misalnya. Itu selalu lebih efektif kalau misalnya ada split government, legislatif sama eksekutif itu dikuasai dua partai yang berbeda. Jadi kalau begitu sekarang kan di DPR Indonesia kan yang dikuasai oleh satu koalisi. Itu berarti mungkin merupakan suatu hal yang lumrah dan mungkin juga merupakan dinamika politik yang mungkin malah kita tunggu hasilnya, jangan-jangan malah lebih produktif nanti. Mudah-mudahan kita hanya bisa berharap. Ya, seperti itu pembahasannya pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda perbandingan antara transisi politik dan juga dinamika oposisi dan polarisasi. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.